membawakan materi mengenai pengaruh Islam Wasatiyah di dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman tahu nggak sih Islam Wasatiyah itu apa? Benar banget, Islam Wasatiyah ialah agama Islam yang menuju jalan tengah-tengah tanpa ke kanan-kananan dan ke kiri-kirian atau bisa disebut terlalu ekstrim atau sebaliknya. Kemudian apa aja sih pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk simak video ini ya teman-teman. Definisi Islam Wasatiyah sendiri ialah Islam moderat yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan keadilan. Tujuan dari Islam Wasatiyah sendiri ialah untuk menciptakan kehidupan yang harmoni dan damai dalam masyarakat beragam. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman di dunia ini, kita itu sangat berbeda-beda. Jangankan di dalam satu Indonesia, satu keluarga pun aja sikapnya beda-beda. Bener atau bener? Bener dong teman-teman ya tentunya. Seperti sikap kita, adik kita, ayah kita, ibu kita, itu aja berbeda. Matanya, hidungnya, rambutnya, itu aja berbeda-beda teman-teman. Dan tentunya apalagi di dalam lingkungan yang lebih besar seperti sosial dalam masyarakat, organisasi, bangsa atau ya yang lain-lain ya teman-teman, tentunya pasti ada perbedaan. Dan Islam Wasatiyah ini mempunyai tujuan untuk memiliki kehidupan yang damai, harmonis meskipun kita itu berbeda-beda. Jadi saling toleransi begitu. Prinsip Islam Wasatiyah terdiri dari prinsip keseimbangan, toleransi, dan keadilan. Apa sih prinsip keseimbangan itu? Prinsip keseimbangan ialah tidak berlebihan dalam ibadah dan tidak berlebihan dalam kehidupan lainnya. Jadi seimbang ya teman-teman antara ya ibadah itu memang penting, tapi tidak boleh berlebihan karena Allah juga tidak menyukai orang-orang yang terlalu berlebihan. Jadi ada takarannya ya teman-teman, ada apa ya, ada porsinya sendiri-sendiri. Kapan kita waktunya beribadah, kapan kita waktunya belajar, kapan kita bersosialisasi, itu semua itu ada takarannya masing-masing. Kita tidak boleh terlalu fokus. Seumpama ya, tetangga kita sakit, kan kita harus bersosialisasi ya sebagai tetangga ya. Tapi waktunya sholat, nggak mau aku ngapain ke tetangga, mending ibadah. Karena kita itu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu memang benar ibadah, tapi juga ada waktu dan kondisi. Tidak semua, tidak selalu harus disambut pautkan dengan ibadah, itu tidak. Karena untuk saat ini kita itu masih hidup di dunia ya teman-teman, jadi harus perlu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Memang di dunia ini kita itu menabung celengan ya ibaratnya untuk menuju ke akhirat. Akan tetapi di dunia ini gimana caranya kita juga bisa bertahan di dunia, karena mau nggak mau kita sekarang masih ada di dunia ya teman-teman. Jadi kita harus menjalani sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan selamat dari kehidupan dunia dan akhirat, tentunya dengan keseimbangan begitu ya teman-teman. Kedua adalah prinsip toleransi. Toleransi ialah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok dalam hal keyakinan, pendapat, atau kepercayaan, atau ya yang semacam itulah teman-teman. Pokoknya kita kan berbeda ya, dan kita itu harus saling menghargai. Contohnya saling menghargai kepercayaan antar umat beragama. Tentunya teman-teman bersosialisasi nggak cuma sama orang Islam aja kan, pasti di sekitar tetangganya, di sekolah atau di tempat kerjanya itu pasti akan ada keperbedaan agama. Nah itu tidak apa-apa banget teman-teman, karena itu sangat-sangat manusiawi. Kita sebagai Islam yang moderat, Islam wasatiyah, harus saling menghormati kepercayaan satu sama lain. Begitupun dengan mereka, kalau mereka kita hormati, pastinya mereka akan menghormati agama kita. Begitu ya teman-teman. Dan yang ketiga ialah prinsip keadilan. Keadilan merupakan kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan, maupun perlakuan terhadap sesuatu hal yang tanpa ada saling membedakan satu sama lain, meskipun itu dari suku, agama, ras, bangsa, bahasa, tanpa saling membeda-bedakan. Seperti contoh, melaksanakan dan menegakkan hukum secara adil. Contohnya ya teman-teman, kalau seumpama nih orang Islam melakukan kesalahan ya di dalam negara kita, kan negara hukum ya teman-teman, pasti kalau ada kesalahan ada sanksi yang harus didapat oleh orang yang melanggar tersebut. Namun orang yang melanggar ini contohnya ya, contoh ya, ini sebagai contoh saja. Contohnya adalah orang Islam.
Mentang-mentang mayoritas di negara Indonesia ini kebanyakan orang Islam, sehingga pada waktu orang Islam itu melanggar hukum, jadinya diringankan teman-teman. Karena mayoritas di negara Indonesia ini adalah orang Islam. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Ketika orang melakukan suatu kesalahan dan peraturan itu sudah disepakati bersama, apalagi ada undang-undang secara resmi ya teman-teman, mau tidak mau, meskipun itu agama Islam, agama Kristiani, agama Konghucu, Hindu, Buddha, apabila mereka melakukan kesalahan harus tetap dihukum ya teman-teman. Tidak boleh pilih kasih berdasarkan suku yang sama, ras yang sama, bahasa daerah yang sama, memiliki tali kekeluargaan ataupun agama, itu tidak boleh teman-teman. Itu hal-hal yang salah. Maka dari itu Islam Wasatiyah ini menegakkan keadilan meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap setuju. Yang selanjutnya teman-teman, ada pengaruh Islam Wasatiyah dalam kehidupan sosial. Nah, yang pertama ini ada membangun toleransi antar umat beragama. Islam Wasatiyah mendorong sikap toleransi dan menghargai perbedaan, keyakinan, dan praktik keagamaan. Dengan menerapkan prinsip ini, umat Islam dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan pemeluk agama lain. Seperti yang udah dijelasin tadi ya teman-teman, intinya kita harus saling menghargai apapun itu pendapat orang lain, keyakinan orang lain, dan kepercayaannya. Dan yang kedua teman-teman, mengurangi kondisi konflik sosial. Moderasi dalam beragama membantu mencegah sikap ekstrim yang seringkali menjadi sumber konflik. Dengan mengedepankan sikap inklusif dan adil, Islam Wasatiyah berperan dalam menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Tentunya ketika kita mempunyai sikap toleransi ya teman-teman, satu sama lain meskipun itu beda agama, beda keyakinan, beda pendapat, beda kepercayaan, akan tetapi apabila kita mempunyai sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, pastinya tidak akan ada rasa terlalu ekstrim kayak merasa benar sendiri gitu agamanya, sehingga tidak akan memunculkan konflik sosial yang terjadi pada kasus-kasus sebelumnya. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya ada pengaruh dalam kehidupan beragama ya teman-teman. Yang pertama ada keseimbangan akal dan wahyu. Menggabungkan penggunaan akal, rasionalitas, dan wahyu dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam ini membantu menghindari sikap ekstremisme dan memastikan bahwa praktik keagamaan tetap relevan dan kontekstual. Begitu ya teman-teman. Intinya sama seperti tadi, tidak ada pemahaman ekstremisme atau sebaliknya. Kita menuju jalan yang tengah-tengah, seimbang. Perbedaan itu akan sangat indah ya teman-teman apabila kita itu bisa saling menghargai, bisa saling menghormati satu sama lain tanpa menjelek-jelekan. Dan yang kedua nih teman-teman, ada keseimbangan antara jasmani dan rohani, memastikan bahwa kebutuhan fisik dan spiritual terpenuhi secara seimbang. Ini mencakup perhatian terhadap kesehatan fisik serta pengembangan spiritual, sehingga individu dapat menjalani kehidupan yang sehat dan bermakna. Selanjutnya ini ada studi kasus nyata di desa Sriulo. Setiap agama memiliki tempat ibadah masing-masing yang berdiri berdampingan. Misalnya masjid, gereja, pura, dan wihara semuanya berada dalam jarak yang dekat. Penduduk desa saling menghormati waktu ibadah masing-masing dan saling kali ikut serta dalam merayakan keagamaan satu sama lain. Intinya saling menghargai ya teman-teman, karena benar-benar sangat indah. Penduduk desa sering bekerja sama dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, memperbaiki infrastruktur, dan acara budaya. Misalnya, saat ada perayaan besar, semua warga desa ikut serta dalam persiapan dan pelaksanaan acara tanpa memandang agama apapun itu. Berarti tanpa adanya perbedaan, tanpa adanya pilih kasih, semuanya menjadi satu. Karena itu yang diajarkan oleh Islam yang moderat, yaitu Islam Wasatiyah. Hasil dan dampak dari Islam moderat ini, Wasatiyah di desa Sriulo telah berhasil menciptakan lingkungan yang damai, adil, dan harmonis. Desa ini menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Konflik sosial hampir tidak pernah terjadi dan penduduk desa hidup dengan rasa saling menghormati dan saling menghargai. Dapat diambil kesimpulan dari presentasi saya kali ini bahwa Islam Wasatiyah sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat agar tidak terlalu ekstremisme ataupun sebaliknya, serta menjalani kehidupan itu secara seimbang antara dunia dan akhirat, terkhususnya dalam kehidupan sosial, agar tercipta kerukunan antar umat beragama, menjalankan keadilan toleransi seperti semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Saya harapkan diskusi ini berjalan dengan baik. Saya menerima masukan dari para audiens
tentunya dengan tutur kata dan bahasa yang baik. Tulis di kolom komentar apapun yang Anda ingin sampaikan. Saya Amelia Anissa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.